Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melaksanakan tugas kita, yaitu tugas coaching. Saya sebagai pengamat, Ibu Mas Riatun sebagai coach, dan Ibu Nur Laila sebagai coachi. Baik, langsung saja kita mulai kegiatan coaching pada pagi hari ini. Assalamualaikum Bu Laila dan Bu Tun. Waalaikumsalam, Mas Kamal. Baik, apa Bu Laila dan Bu Tun sudah mengetahui rubrik penilaian tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 ini? Sudah, Ya, Pak Mas. Kamal. Sudah. Saya ingin bertanya kepada Bu Tun selaku coach pada percakapan nanti, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching ini, Bu? Baik, saya ingin mengembangkan kompetensi presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kompetensi mana yang secara spesifik akan diobservasi, Bu? Dalam ini saya akan observasi rencana aksinya. Lalu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai apa, Bu? Indikator ketercapaiannya adalah coach mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Kalau begitu, silakan Bu Laila dan Bu Tun bisa dimulai kegiatan coachingnya. Baik, terima kasih Pak Kamal. Selamat siang, Bu Tun. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh, Bu. Beberapa hari ini saya berusaha mencari Bu Tun, kok nggak ketemu-ketemu. Saya di sini, jenengan di sana, dan kelihatannya sibuk terus. Nah ini tadi saya kok lihat jenengan kayak free, ya akhirnya saya memberanikan dirilah menyapa Ibu. Saya mau ketemu Ibu tuh, mau bicara sebentar Ibu. Monggo Bu Laila, lama kita tidak ngobrol. Apa sih yang mau diceritakan? Kayaknya kok agak-agak gimana gitu. Topik apa yang kita bicarakan hari ini nanti loh, Bu Laila? Tapi sebelumnya kita enaknya ngobrol di mana nih Bu? Di sini atau di taman depan situ Bu? Di taman mungkin lebih nyaman ya, Bu Laila ya? Ya baiklah, kita ke taman yuk Bu ya. Nggih, monggo ke sana Bu Laila. Nah ini Bu Tun, setelah kita bisa duduk bersama di sini, ini loh Bu, saya itu mau curhat lah Bu, curhat. Saya ada memiliki masalah yang membuat saya itu galau. Jadi gimana ya, pikirannya jangan macam-macam Bu, galaunya saya itu galau mikir apa anak-anak kita di kelas, anak-anak saya di kelas. Kira-kira Bu Tun bisa bantu saya ya Bu ya? Oh, insya Allah Bu, saya akan berusaha. Gimana? Ada apa Bu Laila? Gini Bu Tun, saya ini beberapa hari ini itu galau, itu disebabkan karena apa ya Bu Tun, setelah anak-anak menjalani ulangan dan saya koreksi ya Bu ya, ternyata Bu, yang bisa mencapai di atas KKM itu hanya 5 anak. Sedangkan anak-anak yang lainnya itu di bawah KKM semua.
Coba Butun bayangkan, kan mengenaskan sekali ini Butun. Saya sampai berpikir ini itu apa yang menyebabkan. Ini bagaimana Butun? Kan saya juga merasa bersalah ya dengan anak-anak, seolah-olah saya ini tidak bisa menyampaikan materi dengan baik sehingga anak-anak tidak bisa menangkap materi pelajaran saya, begitu Butun. Bingung Iya, Bu Laila. Saya paham apa yang menjadi pikiran Bu Laila. Bagaimana perasaan Bu Laila, saya paham sekali Bu Laila. Oke. Dari percakapan kita nanti, apa yang ingin Bu Laila harapkan nanti Bu Laila? Butun dapat membantu saya menemukan solusi untuk memecahkan masalah saya ini, Butun. Ya, baiklah Bu Laila. Jadi Bu Laila kata bahwa nilai ulangannya sangat jauh dari harapan ya. Hanya 5 anak yang tuntas dari KKM. Padahal sampaikan materi sebaik mungkin ya Bu Laila nggih. Iya. Nggih. Kalau boleh tahu Bu Laila, coba diingat sebentar, di flashback kira-kira. Apa sih yang menyebabkan mereka itu dapat turun nilainya ya Bu Laila nggih? Kok sampai seperti itu? Coba bilang. Apa ya Bu ya? Metode pembelajaran saya dalam menyampaikan materi kurang pas ya Bu ya. Sehingga mereka kurang bisa menguasai materi. Sehingga ketika ulangan akhir pembelajaran, banyak yang belum memenuhi KKM. Apakah begitu ya Bu ya? Baik Bu Laila. Jadi salah satu kemungkinan nilai siswa Bu Laila itu turun adalah metode pembelajaran yang kurang pas ya dalam menyampaikan materi nggih. Nah, selama ini Bu Laila itu memberikan ulangan itu setelah berapa kali pertemuan, Bu? Saya ya Bu ya, biasanya itu memberikan ulangan itu setelah selesai suatu tema dibahas Bu. Jadi saya pikir itu sudah sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang saya buat. Dalam bayangan saya, siswa sudah memahami materi yang sudah saya sampaikan, Butun. Oh begitu ya Bu Laila nggih. Jadi ulangan diberikan setelah selesai satu subtema diberikan juga nggih, disampaikan dengan baik materinya. Nggih. Nah, menurut Bu Laila, adakah hal lain yang menurut Bu Laila ini berperan juga dalam turunnya nilai akademik siswa Bu Laila? Kira-kira ada enggak ya hal lain? Apa ya Bu ya? Mungkin juga cakupan dari materi yang saya berikan itu terlalu luas. Sehingga siswa saya masih bingung untuk menguasai dan memilah-milah materi mana yang akan dijadikan ulangan, Bu. Oh, begitu ya Bu Laila nggih. Oh, baiklah Bu Laila. Apakah ini Bu, bisa tidak ya kira-kira Bu Laila menceritakan langkah-langkah ketika yang dilakukan Bu Laila sampai Bu Laila itu memberi pada tahapan ulangan. Biasanya dilakukan Bu Laila itu apa begitu? Ya, apa ya Bu ya? Saya itu biasanya ya yang saya sampaikan itu di dalam menyampaikan materi itu saya menggunakan metode ceramah. Biasa kan Bu, seperti itu kita menerangkan dulu Bu. Kemudian kita melakukan tanya jawab dan dilanjutkan dengan penugasan. Nah, setelah penyampaian materi selesai, maka saya memberikan informasi kepada siswa bahwa akan ada ulangan di akhir subtema itu, Bu.
Itu Bu, Oh, biasanya begitu. saya lakukan. Jadi Nah, ceramah, tanya coba jawab itu. diingat Bu Laila. Mm-mm. Mungkinkah ada langkah yang terlewati ketika Bu Laila memberi pemahaman kepada anak sehingga mereka akan mudah dalam mengerjakan? Coba kira-kira apa ya Bu Laila nggih? Kira-kira apa ya Bu ya yang terlewati? Ceramah menerangkan sudah, tanya jawab sudah, ngasih penugasan untuk latihan juga sudah. Apa ya? Iya Bu, sepertinya ada langkah yang saya kelupaan yang belum saya lakukan, yaitu saya memberikan kisi-kisi soal ulangan agar mereka tidak bingung, supaya mereka fokus dalam belajar dari materi yang sudah saya sampaikan. Iya Bu, itu kayaknya salah satu langkah saya yang ketinggalan Bu. Kenapa baru ingat Mungkin sekarang? saja. Iya. Bisa juga ya Bu Laila nggih. Ya, bisa Memang jadi. ya Bu. Memberikan kisi-kisi soal itu memang akan membantu nggih Bu Laila nggih, membantu Betul siswa sekali. agar Iya. dapat belajar secara fokus nggih Bu Laila nggih. Betul sekali Bu. Kenapa sih? Iya. Kenapa sih saya sampai kemarin tuh nggak memberikan kisi-kisi ya? Kenapa baru ingat sekarang Bu? Masya Allah. Mungkin itu ya Bu Laila nggih bisa nggih yang mungkin terlupa nggih Bu Iya, Laila. betul Terus sekali. kira-kira apa lagi ya Bu Laila nggih yang bisa dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran yang akan datang nggih sehingga nanti nilai ulangannya akan sesuai di atas KKM gitu loh Bu Laila. Kira-kira apa lagi yang dapat dilakukan oleh Bu Laila selain memberikan kisi-kisi soal tadi atau kisi-kisi ulangannya? Saya tuh ada ide lagi. Kalau ceramah, tanya jawab, penugasan sudah, kasih kisi-kisi sudah, mungkin saya akan menggunakan metode pelajaran yang lebih menarik siswa lagi Bu, sehingga siswa lebih mudah memahami materi pelajaran. Gitu kan Bu? Gimana Bu? Nggih Bu Laila, bagus Bu Laila. Ya, dengan metode yang sangat menarik juga akan membantu minat siswa untuk lebih bersemangat ya Bu Laila nggih. Ya, betul Sebagai sekali. motivasi nggih. Iya, betul sekali. Jadi lebih semangat lagi sehingga mungkin pemahamannya akan lebih bagus lagi ya Bu Laila. Iya. Langkah yang sangat bagus Bu Laila ini memang. Jadi menciptakan proses pembelajaran menyenangkan itu merupakan langkah yang terbaik untuk membimbing belajar anak di sekolah nggih. Nah, sekarang Bu Laila, rencananya Bu Laila kapan ya melaksanakan ini kira-kira Bu Laila? Rencananya ya lebih cepat lebih baik dong Bu. Mumpung saya diberi ini, ingat ada ide-ide baru maka harus segera saya laksanakan kan Bu. Nggak boleh ditunda, malah ini rasanya ingin sampaikan sekarang, tapi anak-anak udah pulang. Besok lah Bu. Langkah yang sangat tepat ya Bu Laila. Saya senang sekali karena jenengan sangat bersemangat ini Bu Laila untuk melakukan perubahan ini. Betul sekali Bu, aku semangat sekali nih. Udah nggak galau lagi nih. Iya, alhamdulillah kalau begitu nggih Bu Laila nggih. Iya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Laila nggih? Apa yang Bu Laila rasakan setelah kita berbicara? Ya, lega dong Bu. Jadi saya bisa mengetahui apa yang harus saya lakukan, apa penyebabnya dong Bu. Sehingga saya bisa melakukan langkah-langkah baru untuk memperbaiki keadaan ini Bu. Saya lega dong Bu. Terima kasih sekali ya Bu Tem ya. Kenapa kemarin-kemarin nggak kepikiran seperti itu? Kenapa mesti kepikiran dulu? Saya bersyukur sekali Bu Tun. Karena memang kesempatan kita baru ada ini ya Bu Laila nggih. Iya.
Saya tunggu kabar baiknya Bu Laila. Nanti kita bisa bertemu lagi. Semoga apa yang direncanakan Bu Laila ini nanti dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan hasil yang maksimal apa yang sudah direncanakan Bu Laila ini, nggih. Amin. Gitu. Ya, betul. Iya, nanti kita bisa bertemu sambil ngopi atau ngeteh begitu nggih Bu Laila nggih. Pastilah, pasti. Oh ya, betul. Ini saya akan melanjutkan tugas saya. Saya akan menyiapkan materi untuk besok ya. Saya akan buat metode pembelajaran yang menarik. Nanti sekalian saya akan buat kisi-kisi. Oke. Saya mohon pamit ya Bu ya. Iya, Bu Laila, selamat berproses. Semoga sukses selalu, ya. Udah dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Senang sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tun dan Bu Laila yang sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan baik. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bu Tun selaku coach setelah melakukan coaching. Apa indikator keberhasilan dalam proses coaching ini, Bu? Di sini saya ingin nanti Bu Laila akan dapat menerapkan aksi nyatanya, berhasil sehingga nilai akademik siswanya juga akan meningkat. Begitu Pak Gamal. Dari hasil pengamatan saya, Bu Tun, sudah hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif dalam proses coaching, dan coach dapat menemukan solusi dari masalahnya. Lalu, kompetensi apa yang ingin dicapai selain mendengarkan secara aktif, Bu? Nanti ke depannya saya ingin mengembangkan pertanyaan bobot, Pak. Terima kasih Bu Tun dan Bu Nur Laila. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.